Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, banyak yang belum datang ya. Masih mandi kayaknya. Masih mandi. Ya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya. Risma, Mbak Risma. Silahkan Mbak Kuni dipimpin berdoa. Mas, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya, masih pagi ya. Ya. Fresh. Tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Ada yang tahu dari tema di atas? Dari materi hari ini? Menebarkan Islam dengan kesatuan dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang pertama, dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa yaitu dakwah merupakan masdar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai laki-laki dan daiyah perempuan. Secara istilah, dakwah yang pertama satu kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaan lebih baik lagi, baik sebagai pribadi maupun masyarakat. Selanjutnya, adab dan etik atau etika dakwah. Yang pertama, dakwah harus dilakukan secara hikmah, yaitu ucapannya yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara-cara persuasif, damai, menerangkan tanpa kekerasan, dan edukatif, atau memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik, uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tujuan dan sasaran dakwah, yaitu sasaran dakwah yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, sehingga derajat dan harkat martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam yang satu, beriman hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Dua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah.
Yang ketiga, mengajarkan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW. Faktor keberhasilan dakwah dan media dakwah. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah. Faktor terpentingnya adalah inayah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dari kepribadian dan karakter dai sendiri yang menghiasi pribadinya melebar ke keluarga terdekat lalu ke masyarakat. Syarat yang harus dilakukan oleh jika ingin sukses harus memenuhi syarat seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, yaitu yang pertama, satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan, itu suatu hasanah. Dua, memahami objek dakwanya sehingga dakwanya tepat sasaran. Tiga, memiliki keberanian, ketegasan, namun tetap bijak santun dalam berdakwah. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Yang kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar dakwanya mencapai kesuksesan. Media dakwah. Media dakwah sekarang sudah banyak, bisa melalui YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya. Dakwah itu maknanya sangat luas, tidak hanya ceramah dan berbicara di depan umum atau di panggung. Dakwah meliputi tutur kata yang sopan, berpakaian menutup aurat dan rapi, bekerja secara halal, dan beretos kerja yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu khutbah. Secara bahasa, khutbah artinya kata khutbah berasal dari khutbah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-hadbu, berarti perkara yang besar yang diperbincangkan. Dan yang terakhir, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan khutbah secara istilah yaitu menyampaikan pesan tentang dakwah sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu apa? Seperti khutbah apa? Dilakukan sebelum sholat. Ya, khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Contohnya seperti khutbah Fitri. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, yaitu khutbah nikah. Di antara beragam jenis khutbah itu ada yang terpenting yang harus diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbah tidak sah. Sejalan dengan itu, khutbah Jumat itu terdiri dari 2 bagian, yang khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. Syarat khotib. Yang pertama, Islam yang sudah baligh dan berakal sehat, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. 3, suci dari hadas baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang terakhir, berpenampilan rapi dan sopan.
Selanjutnya syarat dua khutbah dalam sholat Jumat. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktunya zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Saat sekarang ini pengurus masjid sudah banyak menggunakan pengeras suara, jadi suara khotib terdengar dengan jelas. Yang terakhir, tertib, yakni dimulai dengan khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah kedua. Rukun khutbah dan sunnah khutbah. Yang pertama, rukun khutbah. Yang pertama, satu, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Dua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada khutbah. Yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaiknya sholat Jumat saja yang diperpanjang. Yang kelima, khatib disunahkan baca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang terakhir, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah. Adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Hindari hadir sesudah khatib sudah berada di atas mimbar dan sudah berkhutbah, karena jika itu dilakukan tidak dicatat sebagai orang yang mendapatkan keutamaan mendatangi Jumat lebih awal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama. Yang ketiga, materi tabligh. Menurut tinjauan bahasa, kata tabligh adalah berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Sedangkan menurut istilah, arti tabligh yaitu yang pertama, menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, bagian dari dakwah Islamnya dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan isinya. Yang terakhir, sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Ketentuan tabligh. Yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan, kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah.
Yang terakhir, tidak mengasuh orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari kesalahan orang lain. 5 menit lagi Mbak. 5 menit lagi. Perbedaan tabligh dan dakwah. Perbedaan yang utama antara tabligh dan dakwah yaitu adalah lingkup dan fokusnya. Tabligh menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain, sedangkan dakwah adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Tabligh lebih fokus pada penyampaian informasi dan pesan, sementara dakwah memiliki tujuannya lebih luas, yaitu mengubah perilaku dan hati manusia agar lebih dekat dengan Allah. Dakwah merupakan konsep yang lebih luas dan komprehensif, mencakup semua upaya untuk mengajak menyeru orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Tabligh merupakan salah satu metode dakwah yang fokus pada penyampaian informasi dan pesan keagamaan. Dengan demikian, tabligh merupakan dari bagian dakwah, tapi dakwah tidak hanya terbatas pada tabligh saja. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan untuk 3 orang. Random amat, Bu. Ya, random ya. Dibaca di tempat saja ya soalnya ya. Yang pertama untuk Mbak Nila, silakan dibacakan. Apa yang dimaksud dengan dakwah secara bahasa? Secara bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata jamaah Yang lain tolong dijelaskan ya. mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai atau laki-laki yang daiyah atau perempuan. Terima kasih Mbak Nila. Selanjutnya Mbak Eka, silakan dibaca. Nomor 2, sebutkan rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, berwasiat tentang berdoa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, terima kasih Mbak Eka. Ya. Selanjutnya Mas Krim, silakan dibacakan. Sebutkan ketentuan tabligh. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah, lembut, tidak kasar dan tidak rusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaah. 3. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai banyak kuat dan jelas sumbernya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jemaah. 6. Tidak menghasil orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, Mas Krim. Terima kasih ya. 1 menit. Cukup untuk penutup, Mbak. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, materinya juga selesai, Ibu akan memberi tugas untuk mengerjakan LKS ya. Oke, dapat dikumpulkan. Halaman 50. Ya, siap. Sudah habis. LKS sudah halaman 50. Ya, 50. Oke, beri dulu. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, libur Bu. Libur. Iya, nggak merah. Ada sesuai kudunya dari guru. Selamat hari guru, Bu Guru. Gitu. Oh. Sudah ya, Ibu
mengakhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.